Halo semua, kembali lagi bersama saya di Zivilla Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah film yang berjudul Bad Boys Ride or Die yang dirilis pada tahun 2024. Film ini merupakan rilisan keempat dari Bad Boys yang selalu sukses di box office dengan keuntungan lebih dari 1,4 triliun rupiah di setiap filmnya. Keren gak sih? Di film keempat ini, Will Smith dan Martin Lawrence akan kembali berperan sebagai duo polisi kocak yang akan menghibur kalian dengan aksi mereka. Di sini mereka harus melawan mafia paling berkuasa di Amerika dan Meksiko yang telah menculik keluarga mereka. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita tonton Bad Boys Ride or Die. Film ini dimulai dengan memperlihatkan duo isolop bernama Marcus dan Mike yang lagi ugal-ugalan. Ternyata Mike sedang buru-buru karena dia sudah telat datang ke acara kawinannya sendiri gara-gara menunggu Marcus yang mencret dari subuh. Sialnya, Marcus kembali sakit perut karena Mike terlalu ngebut sehingga isi perutnya ikut terombang-ambing. Akhirnya dia pun meminta waktu 90 detik untuk membeli obat diare di toko terdekat. Tapi ketika hendak membayar, Marcus malah dihadapkan dengan situasi menegangkan di mana toko tersebut tiba-tiba kedatangan seorang perampok ecek-ecek bersenjata dan karena Mike kelamaan nunggu, mau tidak mau Mike terpaksa jemput ke dalam toko dan melihat ada perampok. Lalu dengan jurus kepepet, dua polisi ini pun langsung memberi pelajaran kepada perampok tersebut. Legendary. Call 911. Singkat cerita, Mike akhirnya menggelar pernikahannya walaupun telat hampir 1 jam. Tapi walaupun begitu, acara tetap berjalan lancar dan mempelai wanita yang bernama Christine juga terlihat sangat bahagia. Bagi Mike, ini adalah momen yang sangat sakral. Apalagi dia baru saja tobat dari kehidupan playboynya dan meskipun menikah di usia 50 tahun, dia tetap merasa kalau jiwanya masih muda. Yang penting, jangan asal gampar anak orang ya, kayak di acara penghargaan kemarin. Setelah resepsi, dia menyapa tamu undangan tersebut. Rekan kerjanya yang bernama Rita. Di sini Rita juga mengajak Adam yang tak lain adalah suaminya. Dia adalah seorang jaksa yang kabarnya akan segera mencalonkan diri di pemilihan wali kota. Tak lama kemudian, Marcus naik ke atas panggung untuk membacakan pidatonya sebagai sahabat Mike dan tentunya dia nggak bisa menahan perasaan harunya karena orang yang dia anggap seperti adik sendiri kini sudah menikah. My sister, you could have told me about. I love you, Mike. No doubt. Di tengah pidatonya, Marcus juga menunjukkan foto mendiang kapten polisi bernama Howard yang memiliki banyak kenangan bersama mereka. Dia lalu mengatakan bahwa Kapten Howard pasti bangga dengan Mike dan kebetulan putri sang kapten yang bernama Judy juga turut hadir di sana bersama Kelly putrinya untuk mewakili sang ayah. Setelah menyampaikan pidato, Marcus pun berpesta ria bersama tamu-tamu lain. Tapi karena terlalu bersemangat, dia tiba-tiba terkena serangan jantung. Saat sedang dirawat di rumah sakit, Marcus mimpi bertemu mendiang Kapten Howard yang mengatakan kalau dia tidak boleh mati dulu karena masih punya banyak cicilan BTN dan seketika Marcus pun terbangun dari pingsan yang cukup lama. Dia lantas pergi ke atap gedung sambil membentangkan tangannya hingga membuat Mike khawatir. Awalnya Mike mengira Marcus ingin pindah ke alam sebelah. Namun ternyata dia malah tersenyum dan berkata bahwa dia baru saja mendapatkan wahyu. Sontak Mike pun langsung menasehatinya agar tidak mengaku-ngaku sebagai nabi. I got him. He's just Oh, great. Hey. Miami. Cacao. All right, just Cacao. you gonna put somebody's eye out. All right. There you go. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang mafia bernama McGrath. Di sini dia sedang mengunjungi manajer keuangan mafia kartel Meksiko.
Dia kemudian meminta bankir itu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening mendiang Kapten Howard. Rupanya, dia ingin menjadikan almarhum sebagai kambing hitam agar kasus yang melibatkan dirinya ditutup oleh kepolisian. Tapi karena si bankir menolak, akhirnya McGrath mengancam akan membocorkan perselingkuhannya dengan seorang ani-ani agar dia diusir oleh istrinya, dan dengan terpaksa, si bankir pun terpaksa mengikuti perintahnya. Meskipun begitu, McGrath tetap menghabisinya dan juga ani-aninya sekaligus untuk menghilangkan saksi. She shot you. She took her own life. Keesokan harinya, Mike mengantarkan pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan, Marcus mengabari istrinya bahwa dia sudah sembuh total. Setelah itu, dia menatap Mike dan berterima kasih karena sudah menjadi sahabatnya selama puluhan tahun, dan menurut Marcus, kini Mike sudah menjadi belahan sayap jiwanya. Mendengar hal itu, Mike pun merasa jijik. Yeah, I saw my soulmate looking. That's that shit right there. That's why we're stuck. You know, put you on that. Sampainya di rumah Marcus, kita diperlihatkan dengan sosok legendaris di film-film Bad Boys. Siapa lagi kalau bukan Reggie yang mukanya kadang dibuat meme di grup WA. Kali ini dia sudah resmi menjadi menantu Marcus. Tidak hanya itu, Reggie juga berprofesi sebagai marinir. Padahal dulunya dia adalah remaja culun yang sering diledek oleh Marcus dan Mike. Meskipun demikian, Marcus masih bersikap sok keras kepada Reggie agar dirinya terlihat seperti mertua-mertua pada umumnya. Malam harinya setelah pulang dari rumah Marcus, Mike mengalami nightmare yang mengingatkannya pada mendiang Kapten Howard, di mana sang kapten tewas setelah ditembak oleh pembunuh bayaran bernama Armando yang gak lain adalah anak kandungnya sendiri. BTW nih, Mike dulu pernah punya Sevilla alias hubungan gelap dengan seorang mafia kartel bernama Isabel yang kemudian melahirkan si Armando ini. Namun Isabel mendidiknya sebagai pembunuh berdarah dingin sebab Mike telah meninggalkannya. Paginya Mike berolahraga untuk menenangkan dirinya dari masa lalu yang terus menghantui. Tapi sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk tenang. Karena di saat yang bersamaan, dia malah mendapatkan sebuah kabar mengejutkan yang intinya pihak FBI dan kepolisian sudah memutuskan untuk menutup kasus yang melibatkan kartel Meksiko dan menuduh Kapten Howard sebagai pelaku utamanya. Bersamaan dengan itu, Marcus juga terkejut saat mendengar berita tersebut dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung pergi mendatangi para petinggi kepolisian di sana untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Rita adalah salah satu bagian dari tim investigator dan sayangnya dia sama sekali tidak bisa membantu mereka berdua. Sebab semua bukti memang mengarah ke Kapten Howard. I was with him. Not on my watch. Gak lama kemudian, Judy yang merupakan anggota US Marshal ikut masuk ke ruangan tersebut dan meminta semua bukti yang membuat nama baik ayahnya tercoreng. Dan ketika emosinya sedang tinggi, Judy pun meluapkan amarahnya kepada Mike sebab ayahnya tewas gara-gara Armando yang tidak lain adalah anak kandung Mike. Karena tidak mau berkutat dengan kekacauan itu, Marcus pun mengajak Mike mengunjungi Armando di penjara. Di sana, mereka langsung mencari info tentang siapa yang telah menjebak Kapten Howard, akan tetapi Armando tidak tahu siapa namanya. Yang jelas orang itu adalah oknum polisi jahat dan pengkhianat di kepolisian Miami. Jadi, jika ingin menangkapnya, maka mereka berdua harus mencari pengkhianat-pengkhianat tersebut. Give me a name. I don't know his name. Di waktu yang sama, McGrath terlihat sedang menyelidiki tentang Mike dan Marcus yang mulai ikut campur dalam kasus Kapten Howard. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Keep them under constant surveillance and see if they make a move. Sementara itu, Marcus dan Mike yang sedang dalam perjalanan pulang mendapatkan sebuah kiriman video dan anehnya video itu dikirim oleh nomor Kapten Howard. Sehingga Marcus yang gaptek pun mengira kalau di alam kubur ada sinyal internet. Namun menurut Mike itu adalah video yang sudah dijadwalkan oleh sang kapten untuk memberi petunjuk kepada mereka. Dalam video tersebut, Kapten Howard mengatakan kalau dia akan segera mati. Oleh karena itu, dia pun memberi isyarat agar Marcus dan Mike mencari pengkhianat di kepolisian Miami serta organisasi penegak hukum lainnya. Dan sebelum videonya selesai, Kapten sempat memberikan clue atau kode raksasa berkacamata yang merupakan nama lain dari seorang informan. Fletcher.
Tanpa pikir panjang, Mike dan Marcus menuju tempat si raksasa berkacamata tersebut dan langsung meminta petunjuk rahasia yang disampaikan Kapten Howard. Untuk menjaga kerahasiaannya, dia telah menyimpan pesan Kapten di salah satu karya seninya. Namun sebelum membocorkan rahasianya, tiba-tiba si raksasa sudah ditarget dan ditembak langsung oleh McGrath dan sialnya berhasil pergi tanpa ketahuan. Kemudian dia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Marcus dan Mike di tengah baku tembak. Marcus malah asik meminum air orang tua. Stupid shit. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata air orang tua mampu membuat Marcus menjadi brutal dan menggila seperti hewan buas. Dan sayangnya, Mike gagal mengejar McGrath dan kelompoknya karena Mike tiba-tiba mengalami gangguan panik. Tampaknya, penyakit yang dulu biasa dialami Marcus malah pindah ke diri Mike. Setelah itu, Mike dan Marcus kembali ke tempat informan, di mana Rita baru saja tiba di sana. Mike yang sudah pulih untuk menjelaskan kepada Rita bahwa Kapten Howard tidak mungkin korupsi seperti pejabat di Konoha. Lalu nggak berselang lama, salah satu bawahan Rita menemukan sebuah QR code yang ada di balik karya seni si raksasa tadi. Dan setelah diselidiki, Mike dan kawan-kawan menemukan video rekaman Kapten Howard yang lainnya. Intinya, sang kapten memberi petunjuk baru kepada Marcus dan Mike untuk mencari berkas di tahun 2003 tentang kasus barang haram yang dulu pernah mereka tangani. You're gonna have to finish what I couldn't. Please. That was the Haitian Zopal. We need you guys to go down to the station and pull our original case. Di sisi lain, Armando yang masih di penjara akibat membunuh Kapten Howard sedang berolahraga di lapangan dan merasakan firasat buruk. Seperti ada orang yang mengawasinya, lalu ketika dia hendak pergi, tiba-tiba untung saja Armando mampu melawan semua urusan kartel itu dengan insting pembunuhnya yang masih melekat. Gak butuh waktu lama, kejadian ini pun sampai ke telinga Mike dan demi keselamatan sang anak, dia pun mendesak Rita untuk membuka investigasi terkait kasus Kapten Howard serta memindahkan Armando ke penjara Miami demi keamanannya. Adam yang juga berada di sana pun merasakan dan akhirnya bersedia untuk membantu pemindahan Armando. Singkat cerita, Mike dan Marcus pun sudah sampai di pesawat yang akan memindahkan Armando. Namun ternyata McGrath CS diam-diam sudah menyusup ke dalam kokpit pesawat. Di sana mereka memfitnah Mike dan Marcus sebagai pembajak pesawat untuk membawa kabur Armando. Setelah itu, McGrath langsung membunuh pilotnya agar pesawat tersebut kelihatan seperti dibajak. Mayday, Mayday, they are coming for the cockpit. I repeat. Kemudian McGrath mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Marcus dan Mike yang tidak tahu apa-apa di kursi penumpang. Ketika pesawat sedang terombang-ambing, Mike, Marcus, dan Armando berusaha bertahan menjaga pesawat agar tidak jatuh. Untung saja bisa mendaratkan pesawatnya di sungai, sehingga mereka selamat dari kematian. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama menghentikan aksi McGrath dan antek-anteknya. Malam harinya, Rita dan Judy menginvestigasi kejatuhan pesawat tadi. Judy lalu memberi perintah pada para FBI untuk mencari Mike, Marcus, dan Armando yang kini sudah resmi menjadi buronan. Ternyata pihak US, Marshal, dan FBI sudah termakan oleh fitnah McGrath. Akan tetapi, Rita tidak percaya kalau Mike dan Marcus melakukan hal semacam itu, sebab dia sudah mengenalnya sejak lama.
Di tempat lain, McGrath akhirnya mengetahui berita kalau Mike, Marcus, dan Armando telah selamat. Sebagai aliansinya kartel, dia pun tidak akan membiarkan mereka bertiga lolos begitu saja. Dia kemudian mengumumkan sayembara kepada gangster setempat untuk memburu mereka, dan sejak hari itu, Mike CS benar-benar diburu oleh berbagai pihak. To every gang in the city and let them fight for it. Individuals who have killed fellow law enforcement. Let's go get these motherfuckers. Di tengah pelarian, Marcus meminta Mike untuk meminta maaf kepada Armando serta memperbaiki hubungan mereka. Meskipun dengan canggung, Mike berusaha mengikuti saran dari Marcus karena bagaimanapun juga dia belum pernah meminta maaf kepada sang anak karena pernah menelantarkannya. I'm sorry. That's what I'm talking. Bad shit happens to everybody. You ain't curse me. Hey, everybody. Oh, damn you. Y'all are some terrible fugitives. Keesokan harinya, Mike dan Marcus mencuri pakaian milik orang untuk menyamar, sedangkan Armando bertugas mencuri mobil agar bisa kabur. Sayangnya, Mike dan Marcus malah tertangkap basah oleh orang yang ada di sana. Jadi, mau tidak mau mereka pun mengulur waktu sampai Armando berhasil mencuri mobilnya. Dalam perjalanan, Marcus kembali meminta agar Armando dan Mike memperbaiki hubungan mereka yang masih canggung, tapi mereka berdua masih belum terbiasa dengan hal itu. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah klub malam untuk menemui kenalan Mike. Di sana, mereka meminta perlindungan untuk sementara waktu. Namun sialnya, kenalan Mike itu sudah ditawari banyak uang oleh McGrath untuk menyerahkan mereka bertiga. Tapi karena McGrath mengadakan sayembara, akhirnya keadaan pun menjadi kacau, di mana para gangster saling membunuh demi memperebutkan Mike dan kawan-kawan. Ain't no fun when the rabbit got the gun, huh? Mike, I want my $5 million. Mark it! Untungnya Mike CS berhasil kabur dari kejaran para gangster. Sementara itu, US Marshal terlambat datang terkecoh dengan tabrakan tersebut sehingga kehilangan jejak mereka bertiga. Gak lama kemudian, Mike dan Marcus mengajak Armando mengunjungi rumah rekan mereka yang bernama Don dan Kelly. Di sini awalnya Kelly tidak terima dengan kehadiran Armando karena dia adalah seorang pembunuh, tapi setelah diyakinkan oleh Mike, dia akhirnya mau menerimanya. Tanpa membuang waktu, Mike meminta Don untuk melacak dalang utama yang memfitnah dan dalang pembunuhan Kapten Howard, dan setelah menyelidiki semua jaringan kartel, akhirnya mereka menemukan gambar McGrath. Melihat itu, Armando pun langsung ingat dan mengatakan kalau dia pernah melihat McGrath dan menurutnya dia adalah dalang dari semua ini. Awalnya dia hanyalah tentara bayaran biasa, namun sekarang dia ingin menguasai semua jaringan kartel di Amerika dan Meksiko. James McGrath, Army Ranger School, counterintelligence. Gave up his entire squad under duress. Worked with the DEA Defense Attache's office. Oh, she just didn't know it. Mike lalu menghubungi Rita dan memberitahu semuanya tentang McGrath. Kebetulan di sana juga ada Adam yang siap membantunya untuk menangkap McGrath, tapi entah bagaimana caranya, McGrath sudah mengetahui rencana Mike dan Marcus, dan tanpa pikir panjang dia langsung mengerahkan pasukan untuk membunuh keluarga mereka di waktu yang sama. Don dan Kelly melihat sesuatu yang mencurigakan di rekaman CCTV di rumah Mike dan Marcus. Melihat itu, Mike pun menghubungi istrinya untuk pergi ke tempat yang aman, sedangkan Marcus mengendalikan Reggie untuk menghabisi para gangster. Tanpa banyak tanya, Reggie pun mengamankan istri dan mertuanya ke ruangan rahasia. Kemudian dia mengambil pistol dan brutal sejadi-jadinya. Melihat menantunya yang mampu menghabisi penjahat, Marcus pun merasa bangga. Namun sayangnya hal berbeda terjadi di rumah Mike, di mana anak buah McGrath berhasil menculik Christine serta Charlie yang kebetulan sedang mengunjunginya. I need your boy.
Who am I speaking to? I think you know who you're speaking. I'll call you back with instructions. Untuk menebus dosa-dosanya, Armando pun bersedia untuk menyerahkan diri. Tapi tentu saja, Mike sebagai ayah tidak akan mengizinkannya. Dia kemudian mencari tahu kenapa informasinya bisa bocor setelah menelpon Rita, dan pada akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Adam. Pertama, Adam yang mengizinkannya untuk memindahkan Armando ke penjara lain, tapi pesawatnya malah dibajak McGrath. Dan yang kedua, Adam juga ada di dekat Rita saat dia memberitahu informasi tentang latar belakang McGrath. Jadi selama ini ternyata pengkhianat yang dimaksud oleh Kapten Howard adalah Adam. Mike dan Marcus pun segera menghubungi Rita dan memberitahu tentang sifat aslinya Adam. Mulai dari sini, polisi wanita itu pun mulai was-was dengan suaminya tersebut. Sayangnya, Adam juga menyadari kalau Rita sudah tahu tentang kerjasamanya dengan McGrath. Alhasil, dia pun langsung menyerang istrinya saat Rita merebut HP-nya si Adam. What are you doing? Give it back to me. Give it back! Untung saja Don dan Kelly datang di waktu yang tepat. Mereka langsung melumpuhkan Adam, lalu menyerahkannya kepada Mike dan Marcus untuk diinterogasi. Sebelum pergi menyelamatkan Christine dan Kelly, Mike memberitahu rekan-rekannya agar misi penyelamatan ini adalah misi rahasia untuk menghindari kebocoran informasi dari antek-antek McGrath di kepolisian. Setelah briefing, Rita menyempatkan untuk menemui Adam yang sudah diborgol. Di sini, dia ingin meminta penjelasan kenapa dia bekerja sama dengan penjahat seperti McGrath. Alasan yang keluar dari mulut Adam sama sekali tidak masuk akal, di mana dia melakukan semua itu demi menjaga negara dari ancaman kartel, dan karena sudah muak, Rita pun langsung membungkam mulutnya. Tidak berselang lama, Mike menghubungi McGrath dengan nomor Adam dan menggunakan alat pengubah suara agar gangster itu terkocek. Keesokan harinya, Mike dan kawan-kawan pun bersiap melakukan penyergapan yang akan dilakukan di taman hiburan terbengkalai. Di sini, Mike membagi tugas di mana dia dan Marcus akan membawa Adam menggunakan pesawat. Armando akan menyelinap ke tempat itu untuk menyelam ke bawah dermaga, sedangkan Kelly, Rita, dan Don akan mengawasi dari kejauhan. Melalui komputernya, Don menyadari bahwa di taman hiburan itu ternyata ada buaya yang sangat buas. Oleh karenanya dia meminta tim lapangan untuk berhati-hati. Singkat cerita, Mike, Marcus, dan Armando pun tiba di tempat penggerebekan Mike, lantas memaksa Adam keluar dari pesawat bersamaan dengan anggota McGrath yang membawa Christine. Dan muncul lagi, sialnya saat Mike hendak menembak McGrath dari jarak jauh, dia tiba-tiba terkena gangguan panik. Dan bersamaan dengan itu, McGrath mulai menyadari rencana Mike. Alhasil, dia pun mengerahkan pasukannya untuk membantai mereka semua. Cut that shit out, Mike. Beruntung, Mike berhasil bangkit dari gangguan panik tersebut, karena jika tidak, dia pasti akan mati. Di sisi lain, Judy ternyata sudah berada di sana setelah melacak Mike CS. Sedangkan Mike, Marcus, dan Armando masuk ke dalam gedung dengan perlindungan dari drone. Di saat yang sama, si Rita mengejar Adam yang berusaha melarikan diri menggunakan pesawat. Mike kemudian mencari Christine yang terlihat dibawa ke kolam buaya. Tapi sayang sekali, dia dan Marcus malah terjeblos di jembatan kaca. Di sini Marcus kembali halu dan berpikir kalau dia memiliki mukjizat untuk menjinakkan buaya. Namun semua usahanya sia-sia karena tetap diserang buaya tersebut. Oh, shit! That motherfucker racist, Mike. That motherfucker racist.
Di sisi lain, Armando berusaha membawa kabur Kelly dari tempat tersebut. Hanya saja anak buah McGrath berhasil mengejarnya sehingga mau tak mau dia harus menggila terlebih dahulu. Meskipun kewalahan dan harus menahan rasa sakit dari luka di tubuhnya, namun dia terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Serangan, tusukan para anak buah McGrath, Armando tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Kelly kemudian menuntun Armando yang terluka parah, lalu tidak lama setelah itu bawahan Judy datang untuk mengamankan. Sementara Judy sendiri memutuskan untuk membuntuti Armando agar bisa membalas kematian ayahnya. Di lain pihak, Mike dan Marcus berhasil menemukan McGrath yang bersembunyi di sebuah tempat dan ternyata tempat itu sama persis dengan tempat saat Marcus bermimpi tentang Kapten Howard. Sialnya, Marcus yang sedang lengah akhirnya tersandra oleh McGrath. Dia lalu memberi Mike pilihan antara menyelamatkan Marcus atau Christine. Dan jika ingin menyelamatkan istrinya, maka dia harus menembak Marcus. Dengan cerdiknya, Mike pun menembak ke arah dada Marcus yang dilindungi rompi anti peluru. Dan hal itu pun membuat McGrath sedikit lengah. Alhasil, Mike langsung memanfaatkan momen ini untuk menghabisinya. Setelahnya, Mike pergi menyusul Armando yang ternyata sedang ditodong senjata oleh Judy. Melihat itu, Kelly pun memohon kepada ibunya agar tidak menembaknya karena Armando telah menyelamatkan dirinya. Sedangkan Mike berusaha membujuk agar Judy mau memaafkan anaknya. Lagi pula, dia membunuh karena diperintah oleh gangster McGrath, bukan karena keinginannya sendiri. Dengan berat hati, Judy akhirnya mau melepaskan Armando. Namun jika dia melihatnya sekali lagi, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya. You did good. Howard, where are you? Go. Kemudian Mike memberikan sebuah amplop berisi uang dan paspor palsu agar anaknya itu bisa melarikan diri ke tempat yang jauh. Intinya, dia berpesan agar Armando bisa berubah menjadi lebih baik setelah kejadian ini. Singkat cerita, kepolisian Miami dan US Marshal pun mengungkap kebenaran berdasarkan bukti yang mereka temukan bahwa Kapten Howard tidak korup dan dalang dari semua ini adalah Adam dan McGrath. Di akhir film, Mike dan teman-temannya mengadakan pesta barbecue untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sini Mike dan Marcus bertengkar rebutan alat pemanggang layaknya bocah. Lalu tiba-tiba muncul Reggie dan mengusir mereka berdua. Melihat itu, Mike dan Marcus pun respect karena Reggie sudah berani melawan mereka itu. Selain itu, mereka juga membahas kembali saat marinir ini menghabisi anak buah McGrath dengan gagahnya dan film ini pun tamat. Begitulah cerita polisi kocak yang disajikan oleh Mike dan Marcus dalam membersihkan nama mantan kaptennya. Melalui Mike dan Marcus, kita melihat bagaimana pentingnya kepercayaan hubungan keluarga untuk menghadapi masalah. Seperti yang terlihat ketika Mike harus bekerja sama dengan Armando yang meski seorang kriminal tetapi dia tetap anak kandung Mike. Sehingga mereka pun saling membantu demi keluarga. Anyway, nilai yang cocok untuk film ini saya kasih nilai 8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Bad Boys Ride or Die. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru ya dari Zee Film Studio. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye!